Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, bagaimana dengan pesantren salaf kebanyakan mahal? Kebanyakan ya, tidak semua. Insya Allah masih ada yang murah. Berarti kan ada pilihan. Jangan takalluf ya. Tentu apa istilahnya, honorgo norupo ya kan. Artinya ya kalau mahal mungkin berhasil ya, ada fasilitas. Kalau murah ya makannya seperti itu gitu. Yang penting pelajarannya sama-sama mengajarkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, ya kan? Bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena tentu ya maklum bahwa berusaha sendiri ya kan. Dari mana gaji-gaji guru dan seterusnya kan ya dari SPP itu. Tapi seandainya Allah berkehendak, insya Allah Allah gerakkan para muhsinin ya kan, untuk membantu santri-santri yang miskin bisa sekolah di sekolah salaf. Tentu ini bagus dan saya kira itu sudah ada. Ya, saya kira itu sudah ada. Dan seandainya pesantren sekolahan punya prosedur, insya Allah dapat keringanan, caranya begini ya diikuti ya, agar jangan sampai sebetulnya dia mampu tapi dapat keringanan ya. Kasihan yang tidak mampu ya. Benarkah kita tidak boleh dalam salat membaca assalamu alayka ayyuhan nabi, harus diganti dengan assalamu ala nabi? Harus tidak ya, harus tidak diganti seperti itu, karena ini memang ucapan Ibnu Mas'ud yang disepakati oleh para sahabat. Iya ya, artinya para imam tetap membolehkan dua-duanya. Tapi mengganti dengan assalamu ala nabi insyaallah lebih afdal setelah nabi wafat. Apakah merasa berat melakukan amal-amal yang sunnah merupakan pengaruh dari maksiat? Mungkin ya. Karena ya jangankan yang sunat, yang wajib pun berat. Karena sudah terbiasa minum khamr misalnya, terbiasa zina misalnya, terbiasa melakukan perbuatan maksiat. Jangankan yang sunat, yang wajib pun berat. Untuk sholat di awal waktu berjamaah di masjid, ini kan wajib, berat. Bahkan sebagiannya sering meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam sehari itu ada saja yang ketinggalan, masih ada kan saudara kita yang seperti itu. Karena apa? Karena maksiat. Bisa juga karena subhat, mengira bahwa sholat berjamaah di masjid itu afdoliyah, tidak wajib. Ini kan subhat, sebuah kesalahan dalam pemahaman. Apakah ada sunnahnya mengatakan Jumat berkah? Jangan hanya Jumat ya, segala ketaatan adalah berkah. Ketika umur kita penuh dengan ketaatan, umur yang berkah. Ketika gaji kita yang tidak seberapa, mungkin 3 juta, 4 juta, tapi dari situ kita bisa sedekah, bisa membantu orang tua di kampung dan seterusnya, itu rezeki yang berkah. Gitu. Adapun sekedar Jumat lalu pasti berkah, ya keliru. Hari Jumat tapi berbuat maksiat, ya tentu tidak berkah. Jadi keberkahannya itu bukan di Jumatnya, bagaimana kita melakukan sesuatu.
bolehkah mengatakan ibadah mahdhah lebih penting dan berguna daripada ghairu mahdhah? Dilihat satu-satu. Iya kan? Baca Al-Quran misalnya, kan mahdhah nih. Kemudian nolong orang yang berdarah-darah, yang butuh pertolongan, terancam nyawanya. Sementara belum ada yang nolong, kita doang yang ada di situ. Atau berdua dengan teman kita. Nah, ini kan wajib. Maka yang terbaik bagaimana? Tinggalkan bacaan Al-Quran yang mahdhah itu. Bawa orang yang kecelakaan ini ke rumah sakit dan seterusnya. Apalagi dia muslim. Jadi lihat kasus per kasus. Kalau dikumpulkan semuanya, ya iya. Ghairu mahdhah terbesar apa? Mahdhah terbesar apa? Mahdhah terbesar setelah tauhid apa? Nah, tentu sholat 5 waktu. Adakah ibadah kebaikan yang menyaingi sholat 5 waktu? Tidak ada. Kalau secara keseluruhan. Tapi kalau kasus per kasus, ya tidak. Berapa banyak ibadah ghairu mahdhah justru lebih penting, justru wajib daripada mahdhah. Ya, contoh yang jelas siapa? Juraij ya. Juraij mengutamakan mahdhahnya, meneruskan sholat sunatnya, mengabaikan ghairu mahdhah, kan? Menyahut panggilan ibunya, ini kan ghairu mahdhah. Ternyata Allah murka. Ya. Lihat contoh. Apa dibandingkan apa gitu. Mahdhahnya apa, ghairu mahdhahnya apa. Bagaimana seharusnya jika kita diundang teman merayakan maulid Nabi, ya tentu tidak boleh datang. Walaupun tidak boleh dengan cacian, makian, nyinyiran, hujatan yang bikin dia tersinggung, ya. Kalau hujah dalil bagus, tapi sering dari kita bukannya hujah dalil yang disampaikan malah hinaan, ya. Kata-kata yang bikin, yang dia nggak dapatkan ilmu tapi dapatnya sakit hati, ya. Hari gini masih maulid aja, ya ini kan dia, ya emang kenapa gitu kan? Ya sampaikan maulid itu bid'ahnya di mana? Maksudnya pakai hari gini, ya kan? Kan nggak jelas hari gini, apaan hari gini? Kan dia bukannya dapat ilmu malah sakit hati. Oh berarti kalau dulu-dulu boleh maulid, hari gini udah nggak boleh. Ya tentu itu bukan hujah, bukan ilmu. Harus disampaikan ilmunya, ya. Bahwa Nabi seumur-umur belum pernah merayakan maulid, begitu juga para sahabat, begitu pula tabi'in, atba'ut tabi'in, begitu juga a'immatul arba'ah. Imam Syafi'i nggak kenal apa itu maulid. Kira-kira begitu. Atau satu pertanyaan yang dahsyat itu, masih ingat? Terhadap orang-orang yang merayakan maulid, satu pertanyaan dahsyat yang akan menghancurkan hujah mereka, hancur sehancur-hancurnya. Apa, masih ingat? Apakah Rasulullah tahu kalau maulid itu baik? Apakah Rasulullah tahu kalau maulid itu baik? Coba jawabannya, Pak. Kalau nggak hancur, ya, profesor doktor manapun, kiai haji manapun, ya, hancur dengan satu pertanyaan ini. Dan itulah bid'ah. Mau ayat, mau hadis, mau berjilid-jilid kitab dibawakan, biasanya akan hancur dengan satu dalil, bahkan satu pertanyaan ini. Apakah Rasulullah tahu kalau maulid itu baik? Mau jawab apa coba? Oh tahu. Berarti ente menuduh Nabi berkhianat. Mosok tahu baik nggak melaksanakan, malah menyembunyikan, iya kan? Oh nggak tahu deh, Nabi nggak tahu. Lebih dahsyat lagi. Nabi nggak tahu, ente tahu, ya? Bagaimana ini? Ente lebih pintar dari Nabi, lebih hebat, lebih bertakwa dari Nabi alaihi salatu wassalam.
Itulah luar biasa para ulama itu ya. Dibimbing oleh Allah. Ini bukan dari saya, pertanyaan ini dari ulama. Saya nyontek para ulama. Apakah Nabi tahu kalau maulid Nabi itu baik? Bagaimana cara menasihati pemimpin di sebuah tempat kerja? Nah, tempat kerja tentu beda dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang khusus pegang tangannya, ajak ke tempat sepi dan surah, ini kan pemimpin. Adapun di tempat kerja kan bukan, ya mungkin manajer atau direktur gitu ya. Walaupun tentu tetap kita tidak boleh merendahkan dia di depan umum ya, tapi sifatnya tetap berbeda. Secara umum bahwa sebaik-baik nasihat adalah tidak di depan umum. Sebaik-baik nasihat adalah tidak di depan umum. Apalagi yang kita nasihati ini presiden, raja, Amirul Mukminin, harus lebih rahasia lagi. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.